Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitra Ramadhani Ismail dari Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Komunikasi, akan menyampaikan materi mengenai teknik feature dalam menulis berita. Nah, yang pertama itu definisi feature. Feature itu adalah jenis tulisan non-fiksi yang menyajikan fakta atau informasi dengan gaya bahasa yang lebih menarik, mendalam, dan personal dibandingkan dengan berita langsung atau straight news. Nah, feature ini seringkali menggunakan teknik bercerita atau storytelling untuk melibatkan pembaca secara emosional dan intelektual. Ada juga teknik feature dalam menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Richard Weiner. Feature ialah suatu artikel atau karangan yang lebih ringan atau lebih umum tentang daya pikat manusiawi atau gaya hidup daripada berita lempang yang ditulis dari peristiwa yang masih hangat. Terus yang kedua ada dari Muhammad dalam Lesmana 2017. Nah, feature merupakan artikel kreatif yang kadang subjektif dan terutama dimaksudkan untuk membuat pembaca senang dan memperoleh informasi tentang suatu kejadian, keadaan maupun aspek kehidupan. Nah, juga ada tujuan feature. Nah, sebagai alat yang efektif dalam mengkomunikasikan informasi kepada pembaca secara efisien, gaya penulisan ini memungkinkan penyebaran berita secara cepat dan tepat waktu, serta memberikan konteks dan kedalaman yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Hal ini membantu pembaca dalam membentuk opini yang lebih baik dan informatif mengenai isu-isu relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menggarisbawahi peran jurnalisme dalam masyarakat yang terus berkembang. Nurlita Simbolon Alamain 2022. Nah, di sini membahas tentang karakteristik fitur. Karakteristik fitur yang pertama itu mendalam. Maksud dari mendalam ini adalah cenderung menggali cerita di balik peristiwa atau tokoh dengan lebih detail, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang dibahas. Ini termasuk aspek-aspek yang memungkinkan tidak terlihat dalam berita biasa. Nah, yang kedua ini ada humanis, berfokus pada sisi manusiawi dari sebuah peristiwa atau isu. Nah, maksudnya itu ialah seringkali menyoroti sisi kemanusiaan dari suatu peristiwa yang diambil, termasuk emosional dan pengalaman pribadi, dan juga ini membantu menciptakan koneksi emosional antara pembaca dan cerita. Dan yang ketiga ada kreatif dan subjektif, gaya bahasa yang deskriptif dan bervariasi, serta memasukkan interpretasi pribadi. Nah, maksudnya itu adalah gaya penulisan fitur lebih kreatif dan variatif, menggunakan teknik penceritaan atau storytelling yang berbeda untuk menarik perhatian pembaca. Nah, meskipun tetap berbasis fakta, Picture memberikan ruang bagi sudut pandang pribadi penulis sehingga opini dan pengalaman penulis dapat tersampaikan secara mengurangi objektivitas informasi. Nah, yang keempat itu ada menghibur. Menarik perhatian dan menghibur membaca selain memberikan informasi. Nah, maksudnya itu ialah selain memberikan informasi, tujuan feature ini juga menghibur pembaca dengan menghubungkan atau menggabungkan fakta dengan elemen cerita. Feature dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Nah, selanjutnya unsur-unsur feature. Yang pertama itu ada judul. Judul itu menyangkut dalam menarik perhatian dan merangkum isi tulisan. Yang kedua ada lead, memikat pembaca dengan cara yang unik. Yang ketiga ada tubuh tulisan atau isi pembahasannya, mengembangkan topik dengan fakta, data, kutipan, dan deskripsi yang relevan. Yang keempat itu ada foto atau ilustrasi, mendukung dan memperjelas isi tulisan. Terus juga yang kelima ada caption, menjelaskan sebuah gambar atau ilustrasi secara spesifik detail dari gambar tersebut. Yang terakhir ada ending atau penutup, dengan memberikan kesan yang mendalam ke pembaca cerita atau pembaca berita. Nah, juga ada teknik feature itu ada dua. Yang pertama dari menggunakan penulisan dan pengambilan gambar. Kita masuk pada pengambilan gambar, yaitu ada komposisi pertama. Komposisi itu menggunakan elemen-elemen visual dalam sebuah frame untuk menciptakan gambar yang menarik dan bermakna kepada pembaca. Yang kedua itu ada momen. Momen yang dimaksud di sini yaitu dalam konteks fotojurnalistik. Momen itu menangkap suatu saat yang tepat untuk menangkap ekspresi, emosi, atau tindakan yang paling penting dari bermakna sebuah peristiwa. Yang ketiga ada sudut pandang. Pemilihan sudut pandang dapat mempengaruhi persepsi penonton terhadap subjek dan menciptakan efek visual yang berbeda. Terus yang terakhir ada warna dan editing. Ini cukup penting karena dari warna berfungsi untuk memperkuat pesan dan editing juga untuk meningkatkan kualitas gambar, memperbaiki pencahayaan dengan tidak mengubah makna dari gambar tersebut. Masuk ke penulisan dalam teknik.
membuat berita. Ini bagian penulisan. Yang sudah pasti dari riset mendalam, angle menarik, metode memikat, tubuh tulisan yang detail, gaya bahasa yang kreatif, dan pasti penutup kesan yang baik dan sangat kreatif inovatif. Ini aja contoh dari pengambilan gambar human interest. Di sini kita lihat dari visual gambarnya, dari pengambilan sudut pandangnya terhadap visualisasi gambar tersebut, dan itu termasuk ke kategori pengambilan gambar dari human interest menggunakan teknik eh, pengambilan gambar dari teknik feature. Simpulannya adalah teknik feature itu dalam penulisan merupakan pendekatan jurnalistik lebih mendalam dan kreatif dibandingkan berita straight news-nya. Jadi feature ini kita ibaratkannya bercerita atau storytelling. Contohnya itu di video-video YouTube yang beredar, contohnya Nancy Judge atau Nadia Omara itu bercerita tentang storytelling, yaitu menghubungkan visualisasi gambar sehingga dari si pencerita dan pembaca itu mendapatkan feedback atau mendapatkan emosional dari kedua belah pihak. Nah, dengan demikian teknik feature ini menjadi alat yang powerful dan wonderful bagi jurnalis untuk menyampaikan cerita yang kompleks, mengeksplorasi isu-isu mendalam, dan menciptakan koneksi emosional dengan pembaca. Sembari tetap memenuhi fungsi utama dari jurnalisme tersebut dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat. Demikian materi teknik feature dalam penulisan berita yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggul.